Halo, selamat pagi semuanya, koi lover dan pecinta ikan koi, animal lover dimanapun berada. Doa saya semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan diberkati. Nah, pagi hari ini sebetulnya pas kebetulan saya masih di Semarang, lagi persiapan minggu depan juga udah jadwal luar kota dan luar pulau lagi. Sekalian kita kepengen update yang sudah running final yang di Kelapa Gading, Val. Jadi ada sebuah proyek di Jakarta, tepatnya di apartemen Kelapa Gading. Jadi alamatnya saya juga lupa, jadi mohon maaf ya, kadang teman-teman setiap kita tayang ada yang Pak ini di mana alamatnya, boleh datang enggak, dan segala macam. Ini sekali lagi mohon maaf, privacy customer teman-teman. Jadi saya juga harus menghargai itu. Saya pun yang bikin kolamnya dan segala macam itu, kita kalau mau ke sana itu aksesnya juga nggak gampang. Teman-teman tahu sendiri, sebuah apartemen itu secara security, pengamanan, aksesnya itu sangat ketat sekali gitu loh. Apalagi ini tergolong memang apartemen yang termasuk premier di Jakarta, di Kelapa Gading. Nah teman-teman, saya mau flashback sedikit. Sebetulnya proyek ini juga sangat-sangat mendadak dan mungkin yang saya bilang berjodoh ya. Terima kasih juga ke customer yang sudah akhirnya mempercayakan ke Bless. Jadi saya ingat betul waktu itu malam hari saya last di Jakarta, last day. Besok tuh saya udah harus balik ke Semarang gitu loh. Nah sebelum pesawat kebetulan sore, customer malam tuh telepon. Dia nggak sengaja lihat YouTube kita, kemudian lihat channel Bless kita, Bless Channel. Seperti itu. Nah singkat kata, beliau ini sebetulnya juga kepengen bikin kolam di taman belakangnya apartemen. Jadi saya juga jarang sekali menemui apartemen yang ada halamannya. Dan di lantai 1 ini unik sekali teman-teman. Nah saat saya ke sana ini sebetulnya kontraktor yang lain dan pekerjaan ini sudah sampai tahapan penggalian. Nanti tolong video awalnya, kemudian proses penggalian dan lain-lain kita tampilin. Singkat kata saya nanya dulu nih, ini mau dibuat apa nih Pak? Nah dia cerita mau bikin mega tank naik ke atas dengan kaca, kemudian dindingnya naik segala macem. Saya kemudian amatin gitu loh, bahwa sebetulnya apartemen ini salah satu kelebihan ini adalah tamannya di belakang yang meskipun nggak terlalu luas, tapi menjadi sebuah estetika dan suasana yang berbeda. Plus akses ke depannya ini kolam renang, fasilitas taman dan lain-lain. Nah teman-teman, waktu itu saya ngomong ke beliau, Pak kalau ini dibikin mega tank naik dengan kaca, yang pertama estetikanya malah akan jadi sumpek, akan jadi sempit. Kedua, view yang di belakang yang semestinya kita dari sini bisa ngelihat kolam renang, bisa ngelihat taman, jadi kehalang dong gitu loh. Nah yang ketiga, kaca kena full outdoor seperti ini, meskipun kita juga dengan filtrasi yang bagus, kaca yang bagus, tetap maintainnya repot. Itu harus bersihin lumutnya setiap hari. Kalau bisa jangan sampai numpuk banyak, sedikit bersih, sedikit bersih. Nah singkat kata, beliau hanya nanya balik ke saya, nah kalau Pak Adi gimana? Nah singkat kata, saya buatin desainnya, saya buatin konsepnya, dalam hitungan hanya beberapa hari saya hitungin RAB-nya, oke. Saya ingat saya harus ke Semarang balik, kemudian pas ziarah ke Holy Land, ke Israel bersama dengan istri, pulang baru kita garap, seperti itu singkat kata. Nah teman-teman, sekali lagi mungkin teman-teman kalau yang sudah pernah buat dengan Bless atau customer Bless tahu bahwa karakter saya itu nggak kepengen cuman buat sekedar kolam, itu yang harus digarisbawain. Dalam artian begini, kalau saya cuma mau ngejar RAB, satu ruangan, satu area itu saya bikin kolam full semua, RAB-nya gede, tonasenya gede, saya bisa untung, bisa margin lebih banyak. Tapi sekali lagi, komposisi idealnya, apa yang mau diutamakan, apa yang mau ditonjolkan, apa yang mau dinikmatin, sudut keindahannya dari mana, itu sangat menjadi concern bagi Bless ataupun saya. Nah makanya singkat kata, desain ini saya buat dengan konsep yang mengikuti dari areanya, dan akhirnya customernya oke, singkat kata seperti itu. Nah seperti apa sih kolamnya setelah running tapi belum masuk ikan ya? Nah ini kita saksikan dulu sebelum kita bahas lebih lanjut sinematik cuplikan berikut ini.
Oke, nah itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari area yang awalnya taman, kemudian tamannya kita setting kolamnya pun bentuknya juga nggak kotak. Saya buat seperti angka 8, tapi angka 8-nya ini agak kepinat, jadi nggak yang presisi. Kemudian filter saya taruh di sebelah dinding kiri, yang itu bisa jadi spot area untuk duduk seperti ini. Kemarin waktu kita terakhir visit, anaknya cerita, wah mama kalau sama cucu pagi sarapan di depan sini sambil kasih makan ikan, sambil nyuapin cucu, ada temen datang juga nongkrong di situ, asik sekali teman-teman. Jadi peletakan filter pun ini kita nggak mau ngasal gitu loh, supaya intinya jangan sampai mengganggu landscape dan mengganggu area kolamnya. Aduh, ini anjing saya satu cerewet banget ya, ini sekalian nanti mau update ke beliau. Nah, jadi inilah teman-teman, memang salah satu ciri-ciri atau karakter Blaze Group, kita ini memikirkan secara overall, supaya nggak cuman ada kolam di lokasi rumah baru, tapi intinya kolam ini nih mau diapain sih, mau dibikin konsep apa sih, baik natural ataupun minimalis, kita pasti akan konsepkan yang benar-benar terbaiknya untuk area dan untuk di rumah ini, seperti itu. Nah, ikan saat ini baru 9 ekor teman-teman, sudah masuk semua. Tadi barusan saya juga update dengan anak beliau, kondisi aman, makan dan segala macam bagus, dan saya selalu ingatkan ini kolam baru. Ini catatan penting ya teman-teman ya, kolam baru, jadi makan dan lain-lain itu jangan di-push dulu, karena proses filtrasi, nitrifikasi, media dan lain-lain ini sedang pembentukan. Seringkali yang bikin kacau adalah customer yang nggak sabaran. Kolam masih running baru, ikan sudah langsung full, kasih makan sudah langsung banyak, apalagi yang suka tipe puspakan, yang suka tipe ikut KC, nggak bisa. Dalam artian kolam ini ada waktunya juga dalam proses pembentukan filtrasi dan biologisnya. Nah, singkat kata, inilah teman-teman sebuah karya kolam natural dengan tema-tema tropikal tropis, dengan batu-batu rata-rata didominasi oleh batu api. Jadi kenapa pemilihan batu kali ini pun juga saya pilih warna estetiknya yang kuning coklat, karena ibaratnya suasana mediterannya yang menyesuaikan dengan apartemen itu supaya dapat. Sebetulnya saya bisa setting juga natural yang hutan, natural yang tropis sungai, tapi memang intinya yang di lokasi ini lebih cocok ini. Nah, sekali lagi teman-teman, semua yang kita kerjakan ini secara desain, secara estetika, secara konsep, secara RAB itu kita udah komunikasikan semua dengan customer. Nah, kemungkinan nanti kalau pas saya jadwal ke Jakarta lagi, kita nanti akan mampir juga sambil cek progres. Saya udah bilang sama beliau, nanti kalau udah running 3 bulan tolong update ke saya. Jadi kolam baru itu ada beberapa tahapan teman-teman, ini kalau mau dicatat dan digaris bawahi ya, Noval dan Norma ya. Yang pertama, saat ikan baru masuk dan running awal, itu benar-benar kita harus ekstra sampai 3 bulan pertama. Ekstranya itu apa intinya? Yang selalu saya tekankan, piara koi adalah piara air. Jadi airnya harus diperhatikan dengan kualitas yang sebaik-baiknya, makan jangan banyak-banyak, backwash yang rutin, maintain yang rutin, intinya backwashnya pun, perawatannya pun sudah isi maintain seperti yang standarnya Blaze. Nah, yang kedua, masuk usia 6 bulan. Ini juga ibaratnya level kedua, tahap kedua. Nah, yang ketiga, kalau sudah lewat setahun, ini udah enak, udah stabil. Nah, kolam ini juga sama teman-teman, yang di depan saya ini usianya udah 1 tahun 4 bulan, hampir 1,5 tahun. Tinggal kita pilih bahan ikannya. Mau disetel untuk nge-growth, mau disetel untuk finishing color, mau disetel untuk ikan satu warna, ikan pola, gosanke, dan lain-lain. Itu kembali lagi nanti tinggal sesuai kebutuhan. Cuman kolam ini udah berkali-kali, ini sekali lagi bukan mutlak ya, jadi jangan seperti omongan saya ini nanti diterima mentah-mentah. Untuk jenis zero di kolam ini udah beberapa kali kurang cocok karakternya, jadi agak nguning, jadi skinnya kurang bersih gitu. Makanya kalau teman-teman lihat di kolam saya sekarang ini sironya nggak ada. Tapi kalau untuk gosanke, hyutsuri, ikan satu warna, ikan polos, asagi, itu udah berkali-kali jadi di kolam ini, padahal kedalaman cuma 60 cm lebih sedikit. Tapi sekali lagi spek filter segala macam, air ini juga saya air full gunung ya. Kemarin juga di grup kita barusan bahas mengenai sumber air. Nah, jadi buat teman-teman ini salah satu kelebihan masuk di grupnya WA Blaze Koi Group. Sekali lagi memang kita untuk ikan lelang, auction dan lain-lain itu nggak seperti dealer lain yang iklan auctionnya sering banget dan ikan-ikan premium di auction, kita nggak. Terus terang kita auction ini hanya untuk selingan dan ikan-ikan yang ya cukup-cukup untuk di kolam lah. Tapi edukasi mengenai kolam, perawatan air, mengenai filtrasi, kadang saya update project-project, progres-progres di grup juga. Jadi yang di grup WA itu malah biasanya dapat update-nya lebih awal daripada yang di YouTube gitu ya. Nanti kalau yang memang teman-teman berminat untuk gabung ke grup WA,
nanti tolong dicantumin ya Val sama Norma ya. Mungkin kontaknya nanti kasih ke Rian atau si siapa? Kamu. Ya kan, jadi nanti biar kalau yang memang mau masuk, tapi sekali lagi kalau opsi jual ikan, tamasaba, koi, pembuatan kolam dan segala macam memang kita spesialis fokusnya di situ. Tapi untuk lelang ya paling mungkin 2 hari sekali, sehari sekali itu adalah sedikit-sedikit ikan lokal maupun ikan import seperti itu. Nah, saya juga mau update nih Regi dan customer kemarin, terima kasih sekali sudah menghibahkan ada 4 ekor, jadi French Bulldognya 2, pudelnya 2, Chihuahuanya kayaknya 2 tapi diambil Mas Santo juga. Nah, ini salah satunya nih, saya kasih nama Brownies. Tuh, ini sama Frenchie saya yang masih muda. Ini espresso usianya masih 6 bulan. Si Brownies ini dari customer udah sekitar 2 tahunan. Anjingnya sekarang udah seneng sekali. Kadang saya ajak ke sini. Ini yang miara sebetulnya mama saya, karena mama saya habis meninggal satu doginya. Dan waktu saya bawa ini dia juga suka, ya udah kita pilih untuk adopsi. Hei, sini gendut, Brownies. Wah, nakal sekali, tapi sekarang dia happy banget. Suka main-main, suka lari-lari. Nah, ini catatan penting juga, Frenchie ini nggak boleh terlalu over ya. Saya juga dikasih tahu Koh Bobi nggak boleh terlalu excited, nggak boleh lari-larinya yang terlalu ekstrim, karena dia memang punya keterbatasan di fisik dan lain-lain, terutama pernapasannya ini gampang ngos-ngosan nih. Iya, nih, kamu ya udah capek. Ini namanya espresso, usia masih 6 bulan, jantan. Nah, yang dari customer ini Brownies, saya kasih nama Brownies. Yang ini betina usianya udah 2 tahun sini. Nakal banget, tapi sehat sekali. Dan terima kasih sekali sudah mempercayakan. Yang satunya yang hitam diambil customer Blaskoi juga, diambil Mr. Andreas di Sragen. Nanti saya juga update, di sana juga happy sekali. Kebetulan dia punya jantannya dan anaknya yang cowok yang gede itu sayang banget sama anjing. Nah, makanya teman-teman, saya bilang dogi ini adalah salah satu binatang yang butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh diajak main, butuh diajak bercanda. Jadi saran saya teman-teman ya, kalau memang yang nggak sayang dengan anjing, apalagi beli cuma di kandang terus, jangan deh, udah percaya saya, kasihan gitu loh. Saya waktu main ke Bali mampir ke Pak Putu, saya juga lihat Pak Putu istri salam disayang-sayang, digendong-gendong sama asistennya juga, sama istrinya Pak Putu, sama Denisnya. Jadi ya memang anjing itu harus diajak seperti itu teman-teman. Kalau kita beli terus di kandang terus ya dirantai terus, itu menurut saya sorry banget, itu penyiksaan. Ya, jadi mendingan jangan kita ego merasa punya uang bisa beli anjingnya, bisa beli doginya, tapi ngerawat dan memberikan perhatian kasih sayangnya nggak bisa, itu jangan. Dan memang anjing ini saya pribadi ngalamin paling dalam perasaan dan memorinya, lebih dalam dari koi, lebih dalam dari burung, lebih dalam dari animal apapun. Saya tuh paling kena tuh di anjing. Sebelum saya punya anjing-anjing ini, saya pernah meninggal satu anjing namanya Beagle. Itu sampai 2 tahun saya nggak mau piara lagi karena memorinya masih seperti itu. Nah, customer kita ingat nggak yang Bukit Wahid, Val? Oh iya, Pak Ivan. Itu Frenchie-nya juga tahun lalu meninggal. Sampai sekarang dia belum mau punya anjing lagi. Sampai ini sempat saya tawarin, Van, Dokter Ivan, kebetulan beliau dokter ya, ini saya dikasih mandat sama customer nih, kalau kamu adopsi. Dia cuma jawab, kok saya dan keluarga belum siap piara anjing lagi, masih teringat yang meninggal. Jadi, wah kok melo banget sih Pak Adik. Enggak, itu aduh, kalau yang saya akan susah cerita kepada orang yang belum ngalamin sendiri. Kalau saya, istri saya itu ngalamin yang terdekat itu yang sekitar 3-4 tahun yang lalu, yang Beagle saya yang, wah itu dulu keren banget ya, meninggal itu saya langsung apa ya, rasanya tuh kayak aduh mau ngapa-ngapain juga males, mau apa, karena udah kayak keluarga teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Dah cukup, jangan lari-lari terus tuh, sebentar aja udah ngos-ngosan. Nah seperti itu teman-teman. Nah inilah sebuah kolam koi natural dengan tema tropis, dengan batu-batu api dan tataan mus dan ada sedikit akar. Suasana malamnya juga kemarin kita sempat shoot ya, tolong ditampilin juga nanti mungkin di sinematik belakang. Dan saya juga bersyukur sekali, terima kasih sekali buat customer yang sudah mempercayakan. Setiap kita dikasih kesempatan untuk berkarya dan bekerja, sebetulnya itu adalah sebuah apa ya, kehormatan buat Blast Group sendiri, karena kita bisa menuangkan ide, gagasan, konsep dan tema-tema yang ingin kita terus kembangkan untuk kedepannya. Nah semoga Blast Group dan Blast Koi Center ini ke depan juga bisa terus memberikan edukasi baik di bidang kolam, ikan koi, pet lover, parrot, tamasaba dan segala macam. Yang pasti mungkin kalau dalam penyampaian pun masih banyak yang kekurangan atau kurang maksimal, saya pribadi juga mohon maaf. Ya mungkin cukup itu. Nova mau ada catatan? Besok kita mau ke Salatiga ya, dan ada customer baru juga yang kita mesti mau visit besok.
yang Semarang yang belum diupdate yang mana, Val? Yang belum diupdate Puspa udah finishing. Pasadena baru Pasadena baru yang kedua kemarin. Ya. Oh, yang Seroja belum. Anggrek ya. Anggrek ya. Nanti mungkin besok kita sekalian ke sana. Kemarin diinfo sama Anam dan tim sudah sampai tahap pemipaan dan filtrasi baru. Nah, itu renovasi teman-teman, tapi renovasinya ada beberapa hal yang mungkin siapa tahu bisa jadi pembelajaran supaya tidak terulang di kolam-kolam yang berikutnya. Nanti next video kita pasti akan bahas. Nah, sekali lagi tonton terus, ikuti terus video-video kami berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.